Shalom. Ini mungkin kalau pertemuan onsite baru pertama kali ya, saya pernah yang lalu online soalnya. Iya, tadi agak sedikit bingung karena saya maunya lewat Raya Darmo ternyata enggak boleh, jadi muter-muter akhirnya. Ya, tapi puji Tuhan, akhirnya nyampe juga, terlambat sedikit gitu ya. Ya, saya percaya kita semua dipelihara Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, dan kita semua bahkan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus setiap hari untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Mungkin kekecilan ya tulisannya, tapi saya percaya Bapak Ibu mungkin bisa buka di Alkitab masing-masing, baik yang Alkitab elektronik maupun Alkitab biasa. Oh, ada ya yang besar ya ditampilkan. Ya, hanya 4 ayat, jadi saya mengajak kita membacanya bersama-sama ya Bapak Ibu, kita baca bersama-sama dengan bersuara, setiap ayat kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sedikit bicara tentang kondisi seorang rasul yang namanya Paulus ya. Dia yang pertama, mungkin bisa ditampilkan, mengalami kekurangan saat itu, tetapi dia mengetahui apa itu kelimpahan. Ya, di dalam melayani jemaat Tuhan yang dia rintis, ya, termasuk jemaat yang ada di Filipi ini, Paulus mengalami kehidupan yang sangat gak stabil. Ya. Ini jauh sekali berbeda dengan yang dulu dia alami ketika dia masih menjadi orang Farisi, menjadi ahli Taurat. Ahli Taurat ini atau orang Farisi ini sebuah kedudukan yang membuat Paulus sangat dihormati karena pekerjaannya sebagai ahli Taurat yang menyalin kitab dan menjelaskan atau menafsirkan arti kitab-kitab itu bagi masyarakat Yahudi. Mereka dianggap sebagai guru-guru bagi masyarakat. Mungkin kondisi ini mirip-mirip dengan pendeta-pendeta di zaman ini, tetapi lebih mulia ya Bapak Ibu ya. Sekedar tentang ahli Taurat ini, para ahli Taurat ini adalah orang-orang dengan pengetahuan tentang hukum Taurat yang sangat tinggi. Mereka dihargai karena mereka tekun menyalin kitab-kitab dan juga kesalehan eksternal hidup mereka, yaitu kesalehan yang mereka tampilkan di depan publik. Ini semua membuat mereka dipandang tinggi sebagai para pengajar Israel. Jadi sekali lagi ini mungkin mirip dengan pendeta-pendeta di zaman ini, tetapi dengan kondisi yang lebih mulia, ya, lebih dihargai. Kalau pendeta sekarang kan mungkin makin kurang dihargai ya, apalagi ada pendeta masuk LP gitu ya, ngerti LP ya? Ya, lembaga pemasyarakatan alias penjara Bapak Ibu. Tapi kalau masuk penjara, Paulus nulis surat ini ada di dalam penjara juga. Masalahnya dia masuk penjara karena hal-hal yang sifatnya rohani. Sekarang pendeta masuk penjara karena melakukan kriminal Bapak Ibu ya. Nah ini yang sayangnya demikian. Ya, makanya kemudian pendeta makin kurang dihargai.
rodok nggak salah sih menurut saya ya, sesuatu yang wajar-wajar saja ketika masyarakat ini kan menuntut keteladanan, betul? Tetapi apa yang ditampilkan oleh ahli Taurat di masa itu adalah hal-hal yang sifatnya saleh hanya secara penampilan saja. Jadi tolong perhatikan dan sungguh-sungguh kita renungkan. Jangan-jangan kita ini ahli Taurat modern gitu ya. Karena di gereja kita ini datang, kita ini tampil jadi hamba Tuhan, tetapi kemudian ternyata kesalehan kita adalah kesalehan yang sifatnya cuma kosmetik. Kosmetik itu kalau para kaum ibu paling ngerti gitu ya. Kosmetik itu kan kalau kena hujan biasanya luntur, betul ya Bu Siani ya? Atau enggak ada sekarang yang waterproof ya, mungkin lebih hebat lagi ya. Mandi aja susah dihilangin gitu ya. Ya, sesuatu yang sifatnya tempelan, artifisial, palsu, enggak beneran ada gitu ya. Seandainya saja manusia ini kinclong terus, enggak usah kosmetik, pabrik kosmetik tutup semua Bapak Ibu ya. Ibu-ibu paling gembira, tapi bapak-bapak kelihatannya ya menghemat sih gembiranya karena mungkin para istri nggak perlu beli kosmetik yang cukup mahal itu. Tetapi kalau bapak-bapak ikut bagusnya kayak ibu-ibu kan agak aneh gitu ya. Sayangnya para ahli Taurat ini kemudian menyimpang dari kebenaran karena mereka lebih mementingkan untuk mempertahankan tradisi berdasarkan tafsiran yang mereka lakukan dibandingkan maksud sebenarnya dari sebuah kitab. Mereka juga seringkali munafik karena lebih mementingkan penampilan luar yang saleh ketimbang hati yang tulus di hadapan Allah. Ini saya ketika persiapan khotbah ini beberapa hari ini saya ini mikir-mikir, ini ahli Taurat ini mirip-mirip ya sama pendeta sekarang gitu ya. Kalau jujur ngakui, cuma kalau pendeta dibilangin Bapak mirip ahli Taurat marah gitu ya. Karena berpikir bahwa ahli Taurat itu posisi yang jelek, yang hina gitu ya, yang pokoknya orang-orang jelek banget. Padahal kalau dipikir-pikir lagi sekarang banyak pendeta yang hukum Taurat aja nggak ngerti, yang teologi aja nggak sekolah gitu ya, yang kemudian juga nggak sekolah nggak apa-apa sih, pengetahuan apa yang sifatnya mungkin resmi, tetapi paling nggak ngerti lah, jangan nggak ngerti teologi kemudian mengajar dan kemudian timbul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan jemaat, membuat jemaat yang nggak ngerti itu makin nggak ngerti gitu ya. Nah, sebagai ahli Taurat yang dihormati dan dipandang tinggi dalam status sosial masyarakat Yahudi, Paulus ini benar-benar menikmati kehidupan yang serba berkecukupan dan nyaman. Para ahli Taurat ini memperoleh penghasilan melalui apa? Melalui pergaulannya dengan orang-orang kaya di Israel. Karena orang-orang kaya ini hormat banget sama mereka, dan di posisi itu mereka seringkali menerima sumbangan dari para orang kaya itu. Itu sebabnya saya ini ketika mempersiapkan khotbah ini seperti saya bilang tadi, saya kok merenungkan kok mirip-mirip sama pendeta sekarang gitu ya, atau mungkin saya yang salah, tapi ya ini kondisi yang ada bahwa banyak sekali gereja yang di sini tentu enggak gitu ya, makanya saya berani ngomong gitu ya. Banyak sekali gereja yang rasanya selalu berusaha untuk memuaskan dan menyenangkan hati, menjalin hubungan baik hanya dengan orang-orang kaya ya. Bahkan sama pengerja gereja dan sebagainya itu sikapnya seringkali kurang baik. Karena dianggap bukan menghasilkan tapi pengeluaran Bapak itu ya. Bapak Ibu sekalian. Seringkali seperti itu ya. Nah, selain itu mereka juga suka memanipulasi orang lain supaya memberikan hartanya kepada bait Allah yang kemudian sebagian akan masuk ke kantong mereka juga gitu ya. Jadi nggak semua akan dipakai untuk kegiatan bait Allah, ada yang masuk ke kantong mereka. Itu sebabnya pada masa itu tidak ada ahli Taurat yang hidup dalam kekurangan atau bahkan nggak ada yang sekedar hidupnya pas-pasan Bapak Ibu. Mereka umumnya berpenghasilan tinggi dan menikmati hidup yang sangat berkelimpahan. Mungkin bisa kita bandingkan sekarang ada pengajaran-pengajaran yang ngomong kalau jadi anak Tuhan, apalagi jadi hamba Tuhan, kau akan diberkati berlimpah-limpah. Engkau akan sangat berkelimpahan. Kalau berkekurangan berarti engkau enggak hidup dalam berkat Tuhan.
Anehnya kalau kita baca dalam kehidupan para rasul, justru ikut Tuhan itu membuat mereka jadi jauh dari kelimpahan. Betul? Betul nggak? Nah ini ragu-ragu jawabnya, biasanya enggak gini Pak. Ya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Betul apa betul? Betul, saya enggak kasih pilihan lain. Ya, karena memang kenyataannya orang-orang pengikut Yesus itu banyak yang menderita. Bukan dalam hidup malah berkelimpahan. Jadi kaya raya, rumahnya mewah, kemudian mobilnya mewah. Enggak. Kalau kita lihat di kisah para rasul, bahkan mereka yang berkelebihan menjual tanahnya, berbagi dengan sesama jemaat yang betul-betul perlu. Betul ya? Jadi kita lihat bagaimana kehidupan orang percaya itu adalah hidup yang berbagi. Hidup yang jadi berkat. Bukan malah berusaha menyedot berkat sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Nah, begitulah juga kehidupan Paulus semasa dia masih menjadi ahli Taurat dari kelompok partai Farisi. Itu sebabnya Paulus menyatakan bahwa ia tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Ya benar-benar dia tahu. Dia ngalami itu. Dia memang pernah menikmati banyak fasilitas bagus, dia mengalami perlakuan yang istimewa, rasa hormat dari masyarakat Yahudi. Dia juga memiliki kekayaan dan bisa dengan mudah memenuhi semua keinginan hatinya. Di masa dia masih jadi ahli Taurat. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga semua hal yang membuat dia hidup layaknya para orang kaya yang dia bersama hidup bergaul dengan mereka. Ketika dia kumpul dengan para orang kaya itu, dia ada dalam kondisi bukan hanya setara, tapi dia bahkan ada di atasnya. Dia sangat dihormati, dan dia juga punya kekayaan yang gak kalah dibanding mereka. Itu sebabnya mungkin ada beberapa orang sekarang jadi hamba Tuhan. Saya pernah ngalami, saya dosen di STT, tanya sama mahasiswa, kenapa kamu kuliah teologi? Supaya saya hidup berkelimpahan, Pak. Loh, saya agak kaget. Tapi kemudian dia bilang begini, soalnya ada pendeta A, pendeta B itu dulu susah, Pak. Sama seperti saya. Tapi kemudian setelah melayani Tuhan, dia diberkati berlimpah-limpah. Dia jadi begitu kaya. Saya pingin kayak gitu. Kalau pingin kayak gitu, nggak cuma kamu, semua orang. Dan kenapa nggak semua orang sekalian jadi pendeta aja gitu? Tapi bermasalah banget motivasimu sekolah teologi kalau kamu bertujuan ingin jadi hamba Tuhan yang kaya raya. Ini suatu hal yang keliru. Karena yang dilayani Tuhan Yesus yang miskin kok. Tuhan Yesus itu miskin apa kaya, Bapak Ibu? Kaya rohani jelas, kaya di atas segalanya jelas dia Allah. Tapi hidup sebagai manusia, dia miskin atau kaya? Miskin. Makanya jarang ada orang mau benar-benar jadi seperti Yesus. Padahal justru kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Iya. Jarang orang mau sungguh-sungguh hidup kayak Yesus, nggak mau. Bahkan beberapa ngajarkan bahwa si Yesus sudah nanggung semua kesusahan kita, Yesus sudah bahkan mati untuk kita, supaya kita hidupnya bahagia, nggak usah ngerasakan susah di dunia. Dan pengajaran-pengajaran sesat yang sangat disukai oleh banyak orang. Karena apa? Yesus mati nggak untuk para rasul? Mati nggak? Yesus mati enggak untuk orang-orang Kristen di awal-awal abad Masehi? Mati untuk mereka enggak? Menderita untuk mereka enggak? Jawabannya pasti iya, tapi mereka menderita kan? Betul enggak? Mereka menderita, mereka menerima aniaya sepanjang umur hidupnya. Penganiayaan gereja kurang lebih 300 tahun. Jadi ada berapa generasi mengalami penganiayaan yang sangat berat dari pemerintahan Romawi. Tapi sekarang ada orang Kristen ngajarin bahwa ikut Yesus semua sudah ditebus Yesus, hari ini kita tinggal hidup menikmati seneng-senengnya aja. Ini pengajaran sesat yang sangat disukai manusia yang memang ingin disesatkan hatinya. Tetapi kita di sini anak-anak Tuhan harus mengerti, ikut Tuhan adalah
suka-sukanya Tuhan. Boleh kaya enggak? Boleh aja kalau Tuhan izinkan. Karena apa? Karena kita dipandang sebagai orang-orang yang memiliki hati yang pantas untuk diberkati dengan kekayaan. Tetapi jika tidak, mungkin kita justru diberkati dengan kondisi di mana kita bisa ikut merasakan penderitaan sesama kita yang kita layani. Dan itulah yang banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Nah, setelah menjadi percaya kepada Kristus dan hidup melayani Injil, Paulus justru harus kehilangan semua kelimpahan yang dulunya dipandang oleh Paulus sebagai sebuah kenikmatan dan juga sebagai hal yang baik, sama seperti kebanyakan orang hari-hari ini. Memandang segala kenikmatan, segala kelimpahan sebagai sesuatu yang baik. Paulus kehilangan mayoritas teman-temannya yang kaya. Mereka ini menolak untuk percaya kepada Injil, enggak semua, ada beberapa yang masih ikut, beberapa masih percaya sama dia. Tapi kebanyakan, mayoritas meninggalkan dia. Mereka menolak untuk percaya kepada Injil. Mereka menolak untuk jadi temannya, mereka memandang dia sebagai orang sesat. Dan ini otomatis, pasti akan membuat mereka tidak lagi mau menyumbang dia, betul enggak? Iya kan? Nggak akan mereka dukung pelayanan dia lagi. Maka dia kehilangan sangat banyak persembahan dari mereka. Mereka bukan cuma menjauhi dia, saya percaya mereka sangat besar kemungkinan memusuhi Paulus. Kenapa? Karena Paulus telah menjadi seorang Kristen yang membuat dia dipandang sebagai seorang bidat, seorang pengajar sesat, orang yang berubah mengikuti aliran sesat. Ketahuilah sampai hari ini di Israel kekristenan masih dipandang sebagai bidat. Sampai hari ini. Orang Kristen di Israel hanya 2%. Kecil sekali dibandingkan jumlah penduduk Israel. Bahkan orang Muslim di sana sekitar 12 atau 15% ya Bu Siani ya. Jauh lebih besar daripada orang Kristen di Israel. Tapi kemudian kalau ada ribut Israel, orang di gereja-gereja malah belain Israel nemen-nemen gitu ya. Kita ini orang Israel secara rohani, bukan secara politis. Betul? Iya, urusan politik urusannya mereka. Ketahuilah bahwa kita ini orang-orang percaya memang nggak perlu untuk ikut-ikutan membela agama, membela orang-orang yang kita anggap dekat dengan kita. Yang penting kita lakukan adalah jadilah berkat bagi sesama. Dan biarlah kiranya karya Kristus boleh diteruskan melalui kehidupan kita. Dengan hidup menjadi berkat, dengan hidup menjadi orang yang baik, dengan hidup menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jangan jadi orang Kristen malah jadi batu sandungan, ya. Jadi orang Kristen jangan malah ada kegiatan di kampung, ada acara di kampung nggak ikut hadir. Kenapa? Oh, gereja saya juga ngadakan. Jangan, ya. 17-an datanglah, ya. Ada malam tirakatan ikut aja, nggak usah ikut doanya kan tetap datang aja. Cuma sekedar hadir aja, tunjukkan kepedulian. Tunjukkan kita sebagai orang-orang yang sesama bangsa Indonesia di negara ini. Kondisi yang Paulus alami setelah percaya kepada Kristus dan semua yang dia pernah nikmati semasa jadi orang Farisi membuat Paulus sungguh-sungguh tahu apa itu kelimpahan. Dan kondisi yang dia alami setelah dia percaya pada Kristus membuat dia tahu apa itu kekurangan. Dia bukan hanya sekedar tahu tentang orang kaya dan miskin. Dia mengalami dua keadaan itu di dalam sejarah hidupnya. Dan yang sangat menghibur menurut Paulus di dalam kondisi kesusahannya adalah Paulus menikmati kasih dan kepedulian dari jemaat di Filipi yang rupanya mengirimkan sebuah pemberian kasih baginya. Hal mana membuat kemudian Paulus menunjukkan satu rasa syukur dan sukacita. Apakah persoalannya selesai dengan sumbangan yang datang? Pasti tidak.
Kita tahu bahwa pada akhirnya Paulus mengalami kematian. Dia dihukum mati. Hidupnya yang sudah nggak enak itu diakhiri dengan sebuah hukuman mati. Dia dipenggal oleh pemerintah Romawi. Tetapi dia bersuka cita ketika ada jemaat yang peduli. Marilah kita di tengah-tengah jemaat Tuhan menunjukkan kepedulian satu dengan yang lain. Ketika ada yang susah, paling enggak WA dia atau telepon. Kan telepon pakai WA sekarang enggak mahal ya. Enggak mahal kan? WA-nya nyambung terus kok, ya. Kita ini orang sekarang ini kalau ketinggalan barang gitu kadang-kadang masih enggak apa-apa selama HP-nya enggak ketinggalan, Bapak Ibu ya. Jadi kayaknya HP lebih penting. Sampai-sampai kalau perlu dipedulikan dulu HP-nya, pastikan semua berangkat, istrinya ketinggalan di rumah, dia nggak sadar gitu, karena pokoknya masih bawa HP. Udah di jalan baru, loh istrinya belum naik mobil gitu ya. Apalagi ini pernah kejadian yang naik motor lebih payah lagi, iya kan? Ngisi bensin, HP-an, kemudian setelah bayar dia berangkat. Udah sampai ke kota lain ya, baru sadar istrinya nggak ada. Pernah baca berita itu ya, betul ya? Udah sampai ke kota lain dia baru sadar istrinya nggak ada gitu ya. Ya untungnya ya dia kembali, istrinya masih ada di sana dan saya nggak tahu marah nggak istrinya gitu ya. Tetapi yang jelas istri ketinggalan itu sebetulnya kebangetan Bapak Ibu. Tapi itulah orang-orang sekarang gitu ya. Kita masuk poin yang kedua. Kita mengalami kecukupan di dalam Kristus. Ya, di saat Paulus mengalami kondisi yang tidak selalu baik, bahkan kadangkala mengalami keadaan yang buruk dari segi pandangan duniawi. Paulus kita tahu menulis surat kepada jemaat di Filipi itu waktu dia sedang dipenjara di kota Roma pada sekitar tahun 62 Masehi. Ini banyak keyakinan para ahli kitab demikian. Dan dia sedang menunggu atau sedang menghadapi tuntutan hukuman mati karena Injil yang dia beritakan. Dilaporkan dan diadukan oleh masyarakat siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Sebagai menimbulkan keresahan, mengajarkan kesesatan, menimbulkan keresahan. Dan sesuai hukum Yahudi dia harus dihukum mati. Pemerintah Romawi didesak oleh mereka untuk menjatuhkan hukuman mati untuk Paulus karena menimbulkan satu keributan di tengah kehidupan bermasyarakat. Yang luar biasa aneh, ketika Paulus ada di dalam penjara ini, kita justru menemukan beberapa kalimat dalam surat Filipi yang sangat tidak biasa untuk dituliskan oleh orang yang sedang menderita dan menerima perlakuan yang tidak adil. Kita bisa membaca bagaimana Paulus menyerukan supaya jemaat di Filipi bersuka cita senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Agar jemaat di Filipi menyebarkan kebaikan. Dan agar mereka jangan khawatir tentang apapun juga. Padahal harusnya dia sendiri dalam kondisi yang sangat khawatir. Malahan dia mengajak jemaat Filipi untuk mengucap syukur kepada Allah. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Di dalam ayat ke-11, Paulus mengatakan tentang bagaimana dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bicara mencukupkan diri dalam segala keadaan ini jelas kecukupannya bukan karena harta dan apa yang dia punya. Jadi dia merasa cukup bukan karena harta, bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena keyakinan akan kasih Allah dalam iman pada Kristus. Iman percaya Paulus kepada Kristus secara standar dunia ini mungkin akan dipandang sebagai sebuah kekeliruan, kesalahan pilihan yang berujung pada nasib buruk dan penuh kesialan. Ya bagaimana enggak, asalnya hidupnya enak, kaya, banyak teman orang kaya, dihormati, tiba-tiba jadi hancur-hancuran seperti Paulus. Ini salah langkah ini, salah pilihan ini. Kalau secara duniawi pasti standarnya akan melihat begitu. Makanya nggak heran sampai sekarang orang sulit percaya kepada Yesus karena apa? Yesus secara standar duniawi adalah orang yang gagal. Betul nggak? Ya.
Lahirnya kaya atau miskin? Lahirnya miskin. Sepanjang hidupnya miskin atau kaya? Miskin lagi. Ketika mati, dia bahkan ditinggalkan oleh semua pengikutnya. Dia dibenci, dia dihina, mati sebagai sama dipersamakan dengan penjahat di atas kayu salib. Hidupnya ini sungguh-sungguh nggak ada bejone gitu ya, nggak ada keuntungannya, nggak ada indahnya gitu. Makanya saya percaya nggak banyak orang mau hidup seperti Yesus. Dan itulah yang terjadi juga dalam hidup Paulus. Hidupnya ini rasanya kayaknya banyak sekali yang sial banget gitu ya. Tetapi bukannya mengeluh, apalagi menyesal. Paulus justru bersyukur dan bersukacita. Paulus bahkan mengatakan kondisi yang baik yang dia alami semasa masih menjadi ahli Taurat dianggapnya sebagai sampah. Karena begitu mulianya pengenalan akan Kristus, Filipi 3 ayat yang ke-8. Bahasa asli yang dipakai di dalam kitab Filipi atau surat Filipi ini sebenarnya dibuat halus sama penerjemahan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Karena kata yang dipakai sama Paulus itu skubala. Bahasa Yunani yang dipakai oleh Paulus tentang kehidupan yang kita nilai baik secara standar dunia itu dia katakan, aku menganggap semua itu skubala. Skubala itu maaf, kotoran yang kita buang di WC tiap pagi. Jadi Paulus dengan tegas mengatakan semua kekayaan, semua kenikmatan, semua pergaulan dengan orang-orang kelas atas itu skubala. Saya lebih baik nggak pakai bahasa Indonesianya, kasar banget soalnya gitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Baca Alkitab yang asli akan Anda temukan kata itu yang dipakai oleh Paulus. Dia nggak bilang sampah. Jadi betapa itu kan najis gitu ya. Betapa najisnya segala hal itu kalau dibandingkan dengan kemuliaan di dalam Kristus. Jadi kalau ada orang hari ini ngomong ikut Kristus, tapi dia hanya mengejar kekayaan dan kenikmatan hidup, dia nggak pernah ngalami perubahan paradigma, perubahan pola pikir, perubahan akal budi, bahwa kemuliaan bersama Kristus jauh melebihi segalanya. Kekayaan, harta kadang-kadang kita perlukan, tetapi bukan bagian yang terpenting. Kecukupan kita dijamin oleh Allah, amin. Bukan oleh keberadaan harta kita. Saya melihat di dalam hidup saya yang 59 tahun ini, bagaimana orang-orang kaya tidak berdaya ketika mereka mengalami sakit yang tidak ada obatnya. Betul? Ya. Betapa kayanya orang yang punya samator, produksi oksigen, meninggal karena nggak dapat oksigen. Bayangin. Kebetulan nggak tahu tangan kanan atau tangan kirinya itu teman baik saya gitu ya. Dan si bapak ini meninggal. Dia begitu sosial, begitu baik dengan orang-orang, bagi tabung oksigen, vaksinasi gratis dan sebagainya, dia yang ikut biayai. Tapi kemudian dia kena COVID dan dia meninggal. Karena apa? Enggak kebagian oksigen. Punya pabrik oksigen, Bapak Ibu. Nah, ini hal-hal yang akhirnya kita tahu bahwa manusia tidak bisa menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Berapa banyak orang kaya, teman saya sangat kaya, kena cancer. Akhirnya dia bisa menikmati fasilitas yang paling mewah untuk pengobatan, tapi akhirnya tetap saja meninggal. Nggak bisa dia membeli kesembuhan itu. Nah, lihatlah bahwa kecukupan orang percaya yang sejati adalah sama seperti pengertian Paulus. Kita cukup karena Kristus adalah cukup bagi kita. Bahkan Yesus adalah segala-galanya bagi kita yang percaya. Keselamatan dalam Kristus adalah harta yang tidak dapat dibandingkan dengan semua kelimpahan dan kekayaan dunia ini.
Amin. Keselamatan dalam Kristus adalah harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Karena kecukupan orang percaya tidak bergantung pada keadaan atau kondisi yang sedang kita alami ataupun keadaan yang sesuai dengan keinginan hati seorang manusia lama. Dan semua rasa cukup serta syukur itu hanyalah anugerah Allah semata. Maka sangat jelas bahwa kita ini tidak memiliki modal dari diri kita sendiri untuk memberi dampak yang memberkati dunia ini. Di dunia ini orang sering bilang, bagaimana mungkin bisa jadi berkat jika kita sendiri tidak memiliki kekayaan untuk membagikan berkat kepada orang lain. Bahkan di gereja-gereja ada yang mengajarkan hal seperti ini. Tetapi saya mau katakan, modal dan harta kita yang paling bernilai untuk berdampak bagi dunia ini adalah kasih karunia Allah yang tinggal di dalam kita, yaitu kehadiran Roh Kudus. Amin. Kehadiran Roh Kudus. Bukan pada harta duniawi, bukan pada bakat kemampuan diri sendiri, bukan karena jabatan yang tinggi dan sebagainya. Roh Kudus inilah yang membuat kita bukan saja berubah dari segala kebiasaan yang buruk, tetapi sungguh-sungguh mati terhadap segala pementingan diri sendiri, untuk kemudian kita hidup menjadi berkat bagi orang lain yang Tuhan taruh di sekitar kita. Percuma orang kaya kalau dia tidak punya kemurahan hati dalam arti yang sesungguhnya. Ketika dia berbagi dengan orang lain, tetapi dia menuntut orang itu untuk membalas kebaikan itu dengan rasa hormat, dengan penghargaan, dengan perlakuan istimewa terhadap dia, maka sebenarnya itu bukan kemurahan hati. Itu adalah satu hukum timbal balik, Bapak Ibu. Seperti hukum ekonomi, kalau saya bayar kamu, kamu harus kasih saya sesuatu. Dalam Kristus dan oleh karya Roh Kudus, kita ini menjadi orang-orang yang tangguh dan menjauhi segala kecengengan. Cengeng karena suka sedih demi kasih pada diri sendiri. Kita tentu boleh merasa sedih atas penderitaan yang dialami oleh orang lain. Bahkan itu sangat baik. Itu penting memiliki empati kepada orang lain. Tetapi jangan justru cengeng karena setiap kali ngadepin apa-apa kita menuntut orang lain menolong kita. Kita adalah orang-orang yang tangguh dan perkasa. Amin. Kita cakap untuk mengatasi segala kesulitan dan permasalahan hidup dengan terus beriman kepada Allah dan selalu hanya mengandalkan Dia. Percaya bersama Tuhan selalu pasti akan ada solusi, ada jalan keluar bagi masalah hidup kita. Beberapa tahun yang lalu, belum terlalu lama, anak saya ngalami depresi. Bu Siani datang ke rumah berdoa untuk anak saya. Di kondisi seperti itu, saya nggak tahu jalan keluarnya. Ketika bawa dia ke seorang psikiater, dikasih obat, obatnya dimakan semua. Yang membuat kami ini jadi bingung, ini gimana caranya mau kasih dia obat. Karena begitu obat ya, kamu ingat, kamu pagi minum, siang minum, malam minum. Dia nggak mau susah-susah, diminum semuanya sekaligus, seluruh. Untungnya dokternya sudah prepare. Ketika kami telepon dalam kebingungan, obatnya dihabisin sekaligus. Dokternya bilang tenang, mungkin cuma efeknya cuma dia akan tidur dan ngantuk selama beberapa hari. Beberapa hari loh ya, bukan itu. Tapi efek samping yang berat nggak akan, karena saya masih kasih dosis yang cukup rendah. Di saat itu kami cuma mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bu Siani, peduli datang dan mendoakan anak kami. Ya, jadi waktu itu, itulah kepedulian yang membahagiakan. Dan bagaimana saya melihat campur tangan Tuhan ketika anak itu mengalami pemulihan. Ketika anak itu mengalami kesembuhan. Untuk waktu yang lama saya dan istri cukup stres. Tapi kami terus percaya mengandalkan Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup. Karena gimana membenahi jiwa orang kalau bukan pekerjaan Tuhan, betul nggak?
Iya kan? Apa kita bisa kemudian beli onderdil ganti, mendadak dia jadi beres semua masalahnya, tahu-tahu apa kayak misalnya kayak program komputer kita lihat nggak seneng di delete aja gitu. Kan nggak bisa gitu kan. Kami sungguh-sungguh merasa nggak berdaya, gimana memperbaiki anak ini. Dalam kondisi udah bukan cuma stres, itu udah depresi. Tapi bersama Tuhan, anak ini sekarang jadi anak yang cukup berprestasi di kampus. Dan dia banyak dipercaya dalam banyak hal. Nah, pemulihan dari Tuhan selalu bahkan melebihi apa yang kita pikir. Saya melihat anak saya hari-hari ini dan mengucap syukur banget. Karena saya ngalami masa susah itu. Kalau nggak ada masa susah, mana bisa kita tahu ada masa yang baik, betul nggak? Kalau semua jalannya baik terus gitu kan nggak akan kita hargai sebagai sebuah hal yang baik kan? Kita akan memandang itu sebagai hal yang biasa saja. Tetapi kalau kita pernah mengalami kesusahan, kita akan tahu betapa baiknya Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita, jangan cengeng. Amin. Percaya bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Bahkan jalan keluarnya lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Beriman pada Kristus bukan berarti membuat kita bisa menikmati segala kekayaan dan kenikmatan duniawi. Kejadian yang Paulus alami jelas sekali berlawanan dengan pengajaran seperti itu. Tetapi iman pada Kristus membuat kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang hebat dan tangguh untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini. Di dalam Kristus kita dicukupkan untuk menjadi berkat. Kita kaya dalam kebaikan. Kita mungkin nggak kaya harta, tapi kita pasti kaya dalam kebaikan. Dunia mungkin menghargai orang kaya, tapi percayalah, dunia satu saat akan sadar bahwa orang baik jauh lebih diperlukan daripada orang kaya. Betul? Ya. Yang terakhir, berdampak karena kemampuan dari Allah. Dalam 2 Korintus 3 ayat 5, Paulus menuliskan ayat ini ya kepada jemaat di Korintus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pengakuan Rasul Paulus ini bagi banyak orang dipandang sebagai sebuah bentuk kerendahan hati dari seorang rasul besar, seorang penginjil yang paling sukses, seorang penginjil yang dalam 3 kali perjalanan Injilnya itu menangkan mungkin lebih dari 1 juta jiwa. Tapi menurut saya nggak sependapat dengan mereka. Saya yakin orang-orang yang telah lahir baru dan menjalani hidup dalam Kristus dengan sungguh-sungguh pasti akan menyadari bahwa memang benar kita tidak pernah memiliki kemampuan hebat dari diri kita sendiri. Karena hidup manusia adalah sebuah anugerah berdasarkan kebaikan Allah. Kita renungkan bersama ya. Allah tidak membutuhkan manusia untuk meraih sesuatu. Betul? Allah tidak butuh manusia untuk dia bisa meraih sesuatu. Betul apa betul? Betul. Allah sempurna. Allah tidak membutuhkan manusia untuk menjadi Allah yang sempurna. Dia sudah sempurna sejak kekal. Dan keberadaan manusia tidak membuat Allah menjadi lebih sempurna. Tidak. Tetapi Allah menciptakan manusia karena kasih-Nya. Dia menjadikan kita objek kasih-Nya. Agar keberadaan Allah boleh menjadi berkat bagi kita. Karena kasih-Nya yang besar itu maka Allah mau kita yang diciptakan dalam rangka kasih Allah juga hidup dalam kasih dengan memberikan dampak yang memberkati seluruh kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya Allah memberikan gambarnya. Gambar Allah itu apa? Kita baca di surat 1 Yohanes bahwa Allah adalah kasih. Dia membagikan gambarnya pada kita, yaitu sebuah kasih yang diwujudkan dalam kebenaran, kebaikan, dan kekudusan. Dia bagikan ke dalam diri manusia. Jadi sejak awal
Semua yang ada pada manusia adalah pekerjaan Allah. Semua semata-mata anugerahnya. Karena itu tidak ada dasar bagi kita untuk bermegah dari diri kita sendiri. Tidak ada dasar bagi kita untuk membanggakan kemampuan kita, kehebatan kita. Ingat, semua adalah anugerah. Dasar kita bermegah adalah karya Allah yang dikerjakannya melalui kita yang mau dipakainya. Segala kemuliaan bagi Allah ini bukan kata-kata yang klise saja. Tapi ini adalah sebuah kebenaran. Bahwa memang hanya Allah yang patut menerima kemuliaan. Amin. Kita semua menerima kemuliaan di dalam Dia. Maka jangan ada orang yang kemudian gila hormat, minta dihargai berlebihan. Hati-hatilah terhadap itu. Ketika kita menyadari bahwa semua kesanggupan, bahkan seluruh hidup kita ini hanyalah sebuah anugerah Allah yang menciptakan kita, karena kasih-Nya dan bagaimana Allah hendak membagikan kebahagiaan yang sempurna kepada manusia dalam kehidupan bersama dengan Allah, maka hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur, seperti apa yang Paulus alami. Rasa syukur inilah yang kemudian kita wujudkan dengan membagikan kasih Allah dan mewartakan kabar baik tentang kasih itu, yaitu Injil. Bukan hanya dengan cerita kata-kata, tetapi karena kita menghidupi Injil itu. Saya belakangan seringkali mengingatkan jemaat Tuhan, kenapa Injil sering ditolak? Kenapa kita memberitakan Injil rasanya susahnya setengah mati? Jawabannya adalah karena kita sendiri tidak menghidupi Injil itu. Berapa banyak orang yang mengabarkan tentang keselamatan dalam Kristus, mungkin ngajak orang ke gereja, mungkin bahkan bisa meyakinkan dia untuk dibaptiskan. Tetapi kemudian yang terjadi adalah dia sendiri yang kemudian jadi batu sandungan untuk orang yang diajaknya ke gereja. Kenapa? Karena tidak bisa kendalikan emosi dengan baik. Karena hidupnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena hidupnya sama sekali beda dari Yesus Kristus. Jadi Injilnya diberitakan, tapi Injilnya nggak pernah dihidupi. Maka kitalah yang menghalangi Injil itu diterima oleh orang lain. Demikianlah juga kita, jika kita harus mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, ya, menurut standar duniawi. Maka kita tidak perlu mengeluh ataupun merasa bahwa Allah tidak mengasihi kita. Enggak, Allah selalu mengasihi kita. Kita harus menyadari bahwa dunia ini memang tidak memahami kebenaran Allah sebagaimana yang telah kita pahami oleh anugerahnya. Dunia bahkan membenci kebenaran Allah karena nilai-nilai kebenaran Allah itu dianggap sebagai hal yang mengganggu kenyamanan mereka, yang selalu mendasarkan kebaikan sesuai dengan pemenuhan kepentingan pribadinya. Manusia ini suka sekali memandang bahwa satu hal baik kalau itu berefek baik untuk dirinya sendiri. Begitu tidak, maka dia akan menganggap itu sebagai hal yang buruk. Beda banget dengan apa yang menjadi pola pikir Kristus. Beda banget dengan apa yang Paulus teladankan. Kejadian yang dia alami adalah hal-hal yang gak baik bagi dirinya sendiri. Tetapi dia melakukan segala sesuatunya dengan penuh kerelaan dan penuh sukacita. Karena hal-hal itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mendengarkan Injil itu. Sikap dan perlakuan buruk yang dunia ini tunjukkan kepada anak-anak Tuhan, kiranya jangan pernah jadi penghalang bagi kita dalam menyaksikan cinta kasih Allah bagi orang lain dan dunia ini. Percayalah bahwa kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai dan memampukan kita untuk terus menjalankan hidup sesuai dengan Injil Kristus. Bersama dengan Allah kita akan terus menjadi berkat bagi sesama dan diberi kekuatan untuk setia menjalani tugas panggilan Allah, yaitu agar kerajaan Allah hadir di atas bumi ini. Melalui siapa? Melalui kita, anak-anaknya. Sungguh benar bahwa bersama Tuhan segala perkara dapat kita tanggung, karena Dialah sang sumber kekuatan kita.
Amin.